Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Job Order Costing atau Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Pesanan. Topik ini sangat penting untuk dipahami, khususnya dalam akuntansi biaya, karena Job Order Costing digunakan oleh perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Dengan metode ini, setiap biaya produksi dapat ditelusuri secara lebih rinci untuk masing-masing pesanan, sehingga perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi secara lebih akurat. Sebelum masuk pembahasan utama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama, Desti Agnesa, yang kedua, Aprilia Maulidi Habsyi, yang ketiga, Raihan Abdillah. Kami berharap melalui video ini teman-teman dapat memahami konsep job order costing dengan lebih mudah dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran maupun praktik di dunia kerja nanti ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Konsep job order costing. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing merupakan metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk mengakumulasi dan mencatat biaya produksi secara terpisah untuk setiap pesanan atau pekerjaan tertentu. Sistem ini diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat khusus atau tidak seragam, sehingga setiap pesanan memiliki karakteristik dan kebutuhan biaya yang berbeda. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membantu manajemen dalam menentukan biaya produksi setiap pesanan secara akurat. Informasi ini sangat penting dalam penentuan harga jual, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk mengevaluasi efisiensi proses produksi. Nah, dalam sistem akuntansi biaya, terdapat 7 konsep dasar yang dikenal sebagai building blocks, yang terdiri atas 1. Objek biaya atau cost object merupakan segala sesuatu yang ingin diketahui biayanya seperti produk, jasa, proyek, atau pesanan tertentu. Dalam sistem ini, objek biaya biasanya adalah setiap pesanan yang berbeda. 2. Biaya langsung atau direct cost. Biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya tanpa perlu alokasi. Contohnya adalah seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam pembuatan produk. 3. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke satu objek biaya tertentu sehingga perlu dialokasikan. Contohnya adalah biaya listrik, gaji mandor, dan penyusutan mesin. 4. Pol biaya atau cost pol merupakan pengelompokan biaya tidak langsung ke dalam satu kelompok tertentu sebelum dialokasikan ke objek biaya. Hal ini memudahkan dalam proses pembebanan biaya. Yang kelima, dasar alokasi biaya atau cost allocation base. Dasar yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung ke objek biaya seperti jam kerja langsung, jam mesin, atau jumlah unit produksi. Yang keenam, ada biaya aktual. Biaya yang benar-benar terjadi selama proses produksi dalam periode tertentu dan dicatat secara nyata. Yang ketujuh, biaya normal. Biaya yang dihitung berdasarkan estimasi, terutama untuk overhead, agar perusahaan dapat memperoleh informasi biaya secara cepat tanpa menunggu data aktual. Selanjutnya, klasifikasi dan karakteristik. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk bersifat unik atau heterogen, yaitu setiap pesanan memiliki spesifikasi yang berbeda sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua, produksi tidak dilakukan secara terus-menerus, yaitu proses produksi hanya dilakukan ketika ada pesanan, berbeda dengan produksi massal. Yang ketiga, biaya ditelusuri per pesanan, yaitu setiap biaya dicatat secara khusus untuk masing-masing pesanan agar hasil perhitungan lebih akurat. Yang keempat, menggunakan kartu biaya pesanan, yaitu setiap pesanan memiliki job costing set untuk mencatat seluruh biaya produksi. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan juga memiliki perbedaan dengan proses costing. Sistem ini berbeda dengan proses costing yang digunakan pada perusahaan dengan produksi massal dan produk yang seragam. Pada job order costing,
Biaya dihitung secara individual untuk setiap pesanan, sedangkan pada proses costing, biaya dihitung secara rata-rata untuk seluruh produk. Sebagai contoh, pembuatan furniture sesuai pesanan menggunakan job order costing, sedangkan produksi air minum kemasan menggunakan proses costing. Selanjutnya, dokumen sumber dan administrasi. Yang pertama, job order sheet atau kartu biaya pesanan merupakan dokumen utama yang digunakan untuk mencatat seluruh biaya yang terjadi pada suatu pesanan, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, hingga overhead pabrik. Dokumen ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan total biaya produksi per pesanan. Yang kedua, materials requisition atau surat permintaan bahan digunakan sebagai bukti pengambilan bahan baku dari gudang ke bagian produksi. Dokumen ini membantu dalam mengontrol penggunaan bahan dan memastikan bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pesanan tertentu. 3. Time ticket atau kartu jam kerja digunakan untuk mencatat waktu kerja tenaga kerja langsung pada setiap pesanan. Dengan adanya dokumen ini, perusahaan dapat menghitung biaya tenaga kerja secara lebih akurat dan mengalokasikannya ke pesanan yang tepat. Berikutnya ada komponen biaya produksi. Yang pertama, bahan baku langsung merupakan bahan yang secara langsung digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari produk tersebut. Biaya ini mudah ditelusuri ke setiap pesanan seperti kayu dalam pembuatan meja. Yang kedua, tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya ini juga dapat ditelusuri ke pesanan tertentu seperti upah tukang produksi. Yang ketiga, overhead pabrik merupakan seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung sehingga perlu dialokasikan dengan cost driver. Cost driver merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya biaya, seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Pemilihan cost driver yang tepat sangat penting agar alokasi biaya overhead menjadi lebih akurat. Berikutnya ada metode perhitungan. Proses perhitungan biaya dalam sistem ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi pesanan, kemudian yang kedua ada mengidentifikasi biaya langsung, ketiga menentukan dasar alokasi, keempat mengelompokkan biaya tidak langsung, kelima menghitung tarif overhead, keenam membebankan biaya ke pesanan, ketujuh dan menghitung total biaya pesanan. Setiap langkah saling berkaitan, di mana biaya langsung dicatat secara langsung, sedangkan biaya tidak langsung dialokasikan menggunakan tarif tertentu. Proses ini memastikan bahwa seluruh biaya produksi dapat dihitung secara lengkap. Jadi di sini ada contoh soal kasus PT Moonlight Manufacturing menggunakan sistem job order costing tanpa tarif overhead tetap. Mereka menghitung tarif overhead aktual setiap akhir bulan dan mengalokasikannya ke pekerjaan berdasarkan jumlah jam kerja langsung yang digunakan. Kemudian di sini ada data untuk bulan Mei dan Juni. Di bulan Mei, biaya overhead aktualnya itu 6 juta rupiah, jam kerja langsung aktualnya itu 15.000 jam. Di bulan Juni, biaya overhead aktualnya itu 12 juta rupiah, jam kerja langsung aktualnya itu 20.000 jam. Selama kedua bulan tersebut, satu pelanggan memesan produk sebanyak 1.000 unit per bulan. Detail biaya per bulan untuk pesanan ini yaitu jam kerja langsungnya itu 400 jam, upah tenaga kerjanya itu 15.000 per jam, totalnya itu 6 juta rupiah, biaya bahan bakunya itu 750.000. Pertanyaannya, hitung biaya total dan biaya per unit untuk pekerjaan di bulan Mei dan Juni. Di sini ada cara mengerjakannya, yaitu yang pertama kita harus hitung tarif overhead aktual per jam, yang dimana biaya overhead aktual dibagi jam kerja langsung. Jadi di bulan Mei ini kan biaya overhead aktualnya itu kan 6 juta, dibagi jam kerja langsungnya itu 15.000 jam. Jadi totalnya itu tarif overhead per jamnya itu 400, dan di bulan Juni overhead aktualnya itu 12 juta dan jam kerja langsungnya itu 20.000 jam. Jadi kalau misal dibagi, total tarif overhead per jamnya itu 600 per jam. Kemudian langkah yang kedua itu hitung biaya overhead untuk pesanan, di mana tarif overhead per jamnya itu dikali jam kerja yang digunakan. Di bulan Mei tarif overhead per jamnya itu 400 dan jam kerja yang digunakannya itu 400 jam. Jadi kalau misal tarif overhead dikali jam digunakan, total overhead dialokasikannya itu 160.000. Di bulan Juni tarif overheadnya itu 600 per jam dan jam yang digunakannya itu 400 per jam. Kalau dikalikan total overhead dialokasikannya itu 240.000 rupiah.
Selanjutnya langkah ketiga yaitu hitung biaya total pesanan, di mana bahan baku ditambah tenaga kerja dan ditambah overhead pabrik. Jadi komponennya itu di sini ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di bulan Mei bahan bakunya itu 750.000, di bulan Juni 750.000, tenaga kerja di bulan Mei 6 juta, tenaga kerja di bulan Juni 6 juta, overhead pabrik di bulan Mei 160.000, di bulan Juni overhead pabriknya 240.000. Jadi kalau semuanya di total di bulan Mei itu 6.910.000 dan di bulan Juni itu 6.990.000. Langkah keempat, hitung biaya per unit, di mana total biaya dibagi jumlah unit. Di bulan Mei, total biayanya itu 6.910.000 dibagi jumlah unitnya itu 1.000 unit. Jadi hasil biaya per unitnya itu Rp6.910. Di bulan Juni, total biayanya itu 6.990.000 dibagi jumlah unitnya itu 1.000 unit. Jadi hasil biaya per unitnya itu Rp6.990. Kemudian di sini ada satu contoh soal kasus lagi. Contoh perhitungan sederhana sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan terjadi ketika PT Raf Internet mengalokasikan bahan baku senilai Rp44 juta dan tenaga kerja karyawan senilai Rp1 juta. Apabila BOP aktual terjadi sebesar 40% dari tiap unsur produksi dan BOP yang dianggarkan adalah 40% dari bahan baku, bagaimana jurnal pencatatan yang harus dibuat? Jadi di sini kita ambil contoh tanggal 31 bulan 8 2022 yang dimana biaya pemakaian bahan bakunya itu 26.400.000. Itu posisinya di debit, kemudian ada BOP aktualnya 17.600.000, posisinya juga di debit, kemudian ada persediaan Rp44 juta, posisinya di kredit. Jadi Rp26.400.000 ini didapatkan dari Rp44 juta dikurang Rp17.600.000. Kemudian Rp17.600.000 ini didapatkan dari Rp44 juta dikali 40%. Kemudian hasil debit Rp26.400.000 ditambah Rp17.600.000. Kemudian hasilnya di kredit Rp44 juta. Kemudian kita akan bikin jurnal penentuan besaran upahnya. Jadi biaya gaji karyawannya posisinya di debit Rp600.000, BOP aktualnya Rp400.000 posisi debit, kemudian ada utang gaji, posisinya kredit Rp1 juta. Rp600.000 didapatkan dari Rp1 juta dikurang Rp400.000, kemudian Rp400.000 didapatkan dari Rp1 juta dikali 40%. Kemudian hasil debit Rp600.000 ditambah Rp400.000 sama dengan Rp1 juta ditaruhnya di kredit. Kemudian kita akan membuat jurnal pembayaran gaji karyawan, di mana utang gajinya itu posisinya di debit Rp1 juta, kemudian kas di kredit Rp1 juta. Kemudian kita akan membuat jurnal penetapan anggaran BOP, di mana biaya overhead pabriknya itu Rp17.600.000 posisi debit, kemudian ada BOP anggaran Rp17.600.000 posisi kredit. Selanjutnya kita akan buat jurnal selisih biaya overhead pabrik, di mana ada BOP anggarannya posisinya di debit Rp17.600.000, harga pokok produksinya Rp400.000 posisinya di debit, kemudian ada BOP aktual bahan baku posisinya di kredit Rp17.600.000, kemudian ada BOP aktual tenaga kerja posisinya di kredit Rp400.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Selanjutnya ada sistem biaya normal dan overhead. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya yaitu tarif overhead yang ditentukan di awal periode berdasarkan estimasi biaya dan aktivasi overhead setiap jam kerja atau jam mesin, sehingga perusahaan tidak perlu menunggu biaya aktual. Yang kedua, perbandingan biaya aktual dan biaya normal, di mana biaya normal menggunakan perkiraan, sedangkan biaya aktual adalah biaya yang benar-benar terjadi sehingga dapat menyebabkan perbedaan biaya overhead. Yang ketiga, alasan penggunaan biaya normal, yaitu untuk mempercepat penyajian informasi biaya kepada manajemen guna membantu dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan pemilihan produk. Siklus arus biaya dan jurnalnya. Yang pertama, alur biaya produksi, yaitu biaya yang timbul dari pembelian bahan baku yang dicatat sebagai persediaan bahan, kemudian dipindahkan ke barang dalam proses ketika digunakan, lalu ke persediaan barang jadi setelah selesai, dan akhirnya ke harga pokok penjualan atau COGS ketika produk dijual. Yang kedua, siklus pencatatan jurnal.
yaitu catatan akuntansi yang mengikuti aliran biaya mulai dari pembelian bahan baku, penggunaannya dalam produksi, hingga penjualan produk, sehingga setiap biaya dapat ditelusuri dengan jelas. Siklus pencatatan jurnal dalam job order costing meliputi pembelian bahan baku itu ada persediaan bahan baku pada hutang atau tunai. Kedua, pembelian bahan pembantu, inventaris bahan pembantu pada akun hutang atau kas. Yang ketiga, penggunaan bahan baku, BDP atau biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang keempat, penggunaan bahan pembantu, BOP sebenarnya pada inventarisasi bahan penolong. Itu buku besar sebagai akun pengendali, sedangkan kartu biaya pesanan adalah buku pembantu yang mencatat rincian biaya per pesanan, sehingga keduanya harus saling cocok. Perbedaan biaya overhead. Yang pertama, overhead yang dibebankan berlebihan, yaitu kondisi ketika biaya overhead yang dibebankan lebih besar daripada biaya overhead aktual yang dikeluarkan, sehingga menghasilkan selisih yang berlebihan. Yang kedua, overhead yang kurang diterapkan, yaitu suatu kondisi di mana biaya overhead yang dibebankan lebih kecil daripada biaya overhead aktual, sehingga selisihnya pun kecil. Yang ketiga, penyebab perbedaan biaya overhead, yaitu selisih antara biaya overhead atau aktivasi produksi yang diestimasi dan yang sebenarnya, sehingga tarif yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, metode penyelesaian selisih. Hal ini dapat dilakukan dengan menutup selisih tersebut ke harga pokok penjualan jika jumlahnya kecil, atau dialokasikan secara proporsional ke akun barang dalam proses persediaan barang jadi dan COGS jika jumlahnya material. Kesimpulannya adalah sistem ini mencakup pengumpulan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan ke setiap pekerjaan melalui prosedur tertentu. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengelola biaya secara lebih efektif dan terstruktur, sehingga membantu dalam menentukan harga, mengendalikan biaya, serta pengambilan keputusan manajemen yang lebih tepat.